إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. عباد الله, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Qala alaihi salatu wassalam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya ini hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan berapa banyak Rasul alaihi salatu wassalam telah mengajarkan umatnya dan menunjukkan umatnya kepada akhlak-akhlak yang baik. Dan di antara doa Rasul alaihi salatu wassalam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni masawi'aha la yasrifu anni masawi'aha illa ant. Kata Rasul alaihi salatu wasallam di doa yang mulia ini, wahai Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang memberikanku hidayah kepadanya kecuali Engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang buruk. Tidak ada yang mampu menjauhkanku darinya kecuali Engkau. Dan di antara akhlak yang buruk yang telah banyak tersebar di kalangan manusia, yang dimana mereka semua telah menyaksikan bahwasanya akhlak tersebut termasuk akhlak yang dimana manusia banyak terbiasa di atasnya, bahkan sudah menjadi watak dan perangai yang tetap, yaitu akhlak kedustaan atau dusta. Sifat dusta, sifat orang jauh dari kejujuran, salah satu akhlak yang buruk yang dimana telah datang agama kita dalam memperingatkan dari akhlak yang buruk ini. Agama kita telah mencela dan menghina pelaku kedustaan, di mana Allah Azza wa Jal telah mengancam pelakunya dengan suatu ancaman yang sangat berat, yaitu pelakunya akan diazab di kuburannya, akan mendapatkan ujian dalam kuburannya, mendapatkan balasan yang berat di kuburannya tatkala dia berdusta. Sesuai apa yang Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan di hadis Samurah bin Jundub, hadis di mana Rasul alaihi salatu wasallam melihat mimpi di mana beliau dibawa pergi dengan dua malaikat. Isi kandungan dari hadis ini yang berkaitan dengan tema kita adalah, seseorang kata Rasul, wa ammar rajul ladzi atait fa yusharshar shadquhu ila qafah wa mankharuhu ila qafah wa 'ainuhu ila qafah fa innahu ar-rajul ladzi yaghdu min baytihi fa yakdhibu al-kadhbah tablughu al-afaq. Rasul alaihi salatu wasallam, di antara sesuatu yang beliau saksikan di mimpi tersebut adalah seseorang yang engkau datang kepadanya dalam keadaan bibir bagian samping dia ini dirobek sampai bagian belakang kepala bagian belakang, dan juga hidungnya disobek sampai bagian kepala bagian belakang. Demikian juga matanya disobek sampai bagian kepala bagian belakang. Maka kata para malaikat, dialah seseorang yang keluar dari rumahnya, kemudian berdusta dengan suatu dusta yang tersebar di pelosok dunia. Inilah keadaan orang yang berdusta, yang tidak sama sekali mendidik dirinya dengan sifat kejujuran, yang menghalalkan kedustaan sehingga menyebarkan kedustaan. Dengan mudahnya dia menyampaikan kepada manusia hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Inilah keadaan orang tatkala dia berdusta. Qala alaihi salatu wassalam, man tahallama bihul wa lam yarah
kullifa an yaqida baina asy-sya'irataini wa lan yaf'al. Kata Rasulullah SAW, siapa yang dia itu mengatakan saya melihat mimpi padahal dia tidak melihat, maka Allah Azza wa Jalla di hari kiamat akan membebani dia untuk menyambung dua rambut, dan gak akan mungkin dia melakukan hal tersebut. Di sebagian riwayat, yaitu riwayat Imam Ahmad, udziba hatta yaqida baina asy-sya'irataini, dia akan diazab sampai dia mampu menyambungkan dua rambut. Dan ini suatu hal yang mustahil, seseorang mampu untuk menyambungkan dua rambut yang telah terputus. Ini balasan bagi orang yang telah dia berdusta. Tatkala dia menghalalkan untuk dirinya berdusta, tatkala dia menghiaskan dirinya dengan sifat kedustaan. Di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, afral fira an yuriya ar-rajul ainaihi ma lam taraya. Kata Rasulullah SAW, termasuk dosa yang kedustaan yang paling besar tatkala seseorang menganggap bahwa kedua matanya itu melihat sesuatu padahal tidak melihat. Ini termasuk bentuk kedustaan. Bahkan kata Rasul, afral fira, kedustaan yang paling besar. Maka adalah seorang hamba jauh dari sifat yang namanya sifat kedustaan. Dan di antara dampak buruk dari sifat dusta, yaitu sifat dusta ini akan menarik seseorang kepada suatu kejahatan, menarik seseorang untuk keluar dari ketaatan, membiasakan orang untuk terjatuh dalam kemaksiatan, sesuai apa yang Rasul SAW sebutkan di hadis Ibnu Mas'ud, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dari kedustaan, karena kedustaan akan mengantarkan seseorang kepada fujur, dan fujur artinya adalah keluarnya seseorang dari ketaatan. Keluarnya seseorang dari ketaatan dikarenakan tadi itu kedustaan. Berapa banyak seseorang membela dirinya dengan kedustaan? Berapa banyak seseorang bertameng dari kemaksiatan yang dia lakukan dengan kedustaan? Dan ini termasuk salah satu watak tetap dari mereka kaum munafikin. Mereka kaum munafikin membela diri mereka, ingin menjauhkan diri mereka dari celaan dan juga ancaman dengan bertameng yang namanya kedustaan. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqan wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawna bima akhlafallah ma wa'adu wa bima kanu yakdzibun. Di antara mereka kaum munafikin ada yang mengambil janji dengan Allah, kalau datang kepada kita suatu karunia dari Allah Azza wa Jalla, maka kami akan bersedekah dan kami kelak akan menjadi orang-orang yang saleh. Tatkala datang kepada mereka karunia Allah Azza wa Jalla, mereka ingkar, mereka bakhil atas karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, bahkan mereka berpaling dalam keadaan mereka itu enggan. Maka balasan yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi orang yang demikian, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, Allah Azza wa Jalla akan wariskan dalam hati dia suatu kemunafikan. Kenapa? Karena mereka pertama kali ingkar atas janji mereka, yang kedua wa bima kanu yakdzibun, dikarenakan mereka berdusta. Inilah keadaan orang-orang munafikun, yang dimana kaum muslimin, seorang yang muslim yang menganggap dia seorang mukmin, diharamkan atas dirinya untuk menyerupai kaum munafikin. Lihat mereka kaum munafikin, tatkala mereka mengatakan, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, la in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu min al-adhal. Kalau kita nanti kembali ke Madinah, orang-orang yang mulia, mereka maksudkan adalah diri mereka, akan mengeluarkan orang-orang yang hina, yaitu Rasulullah dan juga para sahabatnya. Di antara perkataan mereka, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadhu. Jangan kalian bersedekah di sisi Rasulullah, supaya yang di sekitar Rasulullah itu semuanya pergi, semuanya buyar. Ini ucapannya orang-orang munafikin. Didengar oleh sahabat yang mulia yaitu Zaid bin Arqam, dan mengatakan, wallahi la akhbiranna biha Rasulullah. Dia bersumpah, dia benar-benar akan menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka dia sampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana kaum munafikin, tatkala ingin membelah diri mereka, tatkala ingin menyelamatkan diri mereka, mereka bersumpah di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam bahwa mereka tidak mengatakan hal tersebut. Saking kuatnya mereka punya sumpah,
Saking jelasnya mereka punya kedustaan, sampai-sampai para sahabat menganggap bahwasanya Zaid bin Arqam telah terjatuh dalam kedustaan. Sampai Allah Azza wa Jalla turunkan ayat dalam membela Zaid bin Arqam, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya Allah bersaksi bahwa mereka kaum munafikin adalah kaum yang berdusta. Jelas bagaimana lihat kaum muslimin. Ibadallah, bagaimana mereka orang munafikun menghiasi diri mereka dengan sifat kedustaan. Maka jangan sampai seorang mukmin terjatuh dalam sifat atau perangai yang sangat buruk ini, di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan ayatul munafiqin, ayatul munafiq thalath, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Tanda-tanda kemunafikan atau orang munafik adalah 3. Apabila dia itu berkata, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia itu mengingkari. Apabila dia itu apabila mereka diberikan amanat, mereka khianat. Inilah keadaan orang-orang munafikin, yang dimana di antara sifat yang paling menonjol untuk mereka adalah sifat kedustaan. Wa iyyaka ayyuhal muslim, hati-hati engkau wahai muslim untuk membiasakan dirimu untuk terjatuh dalam kedustaan, karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada fujur. Lihat bagaimana kaum munafikun, mereka terjatuh selepas mereka menghalalkan atas diri mereka kedustaan, terjatuh dalam kemunafikan, kemudian terjatuh dalam yang lebih parah, yaitu keluar dari agama Islam. Orang-orang kufar Quraisy yang dikenal tentang permusuhan mereka kepada Rasul alaihi salatu wassalam, bagaimana ikarnya mereka terhadap kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bagaimana mereka mendustakan apa yang Rasul datangkan. Akan tetapi mereka kaum yang sangat jauh dari yang namanya kedustaan. Sifat yang dusta ini, sifat dusta adalah sifat yang paling mereka benci. Mereka sangat jauh dari sifat dusta, padahal mereka adalah orang-orang kafir. Sebagai contoh apa yang disebutkan oleh Abu Sufyan di awal keadaan beliau sebelum masuk Islam. Abu Sufyan tatkala berjumpa dengan Herakl, pemimpinnya Rom. Maka kata Abu Sufyan tatkala ditanya tentang Nabi Muhammad, seorang raja ini menanyakan tentang Nabi Muhammad, karena Abu Sufyan salah satu orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Ditanyakan tentang Nabi Muhammad, kata Abu Sufyan, wallahi laulal haya yawma idzin min an ya'thur ashabi 'anil kadhib lakadzabtu an hina sa'aluni an walakinni astahi an ya'thuru 'anil kadhib fasadaqtu. Kata Abu Sufyan Sakhr bin Harb, tatkala beliau ditanya tentang Nabi Muhammad, wallahi kalau seandainya bukan karena rasa malu, di mana teman-temanku nanti akan menceritakan tentangku bahwa Abu Sufyan terjatuh dalam kedustaan, tentu saya akan berdusta atas Muhammad alaihi salatu wassalam. Akan diceritakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Akan tetapi istahyaitu, saya malu untuk diceritakan bahwa saya ini telah berdusta, maka saya berperilaku jujur. Saya berkata jujur tentang Nabi Muhammad. Lihat bagaimana orang kafir, orang yang sangat jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang benar-benar menampakkan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla, jauh dari namanya kedustaan. Maka engkau seorang muslim lebih pantas untuk jauh dari sifat atau perangai kedustaan. Sifat dusta ini wajib engkau sucikan dirimu darinya. Berperilakulah dengan kejujuran. Dan sebenar-benarnya atau sebaik-baiknya orang itu berjujur adalah tatkala dia jujur dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kedustaan yang paling parah, kedustaan yang paling besar adalah tatkala orang itu berdusta dalam apa-apa yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Berdusta dalam apa-apa yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Berdusta dalam agama Allah. Berdusta dalam aturan agama syariat. Ini termasuk dusta yang paling besar. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudhilla an-nas bighairi 'ilm." Siapa yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah untuk menyesatkan manusia? Semisalnya, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah." Siapa yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas Allah Azza wa Jalla dan mendustakan dengan apa-apa yang datang kepadanya? Dan mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla, ulaika alladziina kadzabu 'ala Allah.
ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على الله ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ala la'natullahi 'alal zalimin. Mereka-mereka yang akan bersaksi kelak di hari kiamat mengatakan, merekalah yang dusta atas Tuhan-Tuhan mereka. Berdusta atas Allah Azza wa Jalla. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Kelaknatan atas orang-orang yang melakukan kezaliman. Di antara mereka yang berdusta atas Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Azza wa Jalla, wa yaumal qiyamah tara alladhina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Kata Allah Azza wa Jalla, kelak di hari kiamat engkau wahai Muhammad akan melihat wajah-wajah orang yang berdusta atas Allah. Wajah-wajah mereka itu menghitam. Wajah-wajah mereka itu menjadi hitam. Ini keadaan setiap orang yang berdusta atas nama Allah, yang berdusta atas nama agama, yang memasukkan sesuatu yang bukan bagian dari agama dalam agama, yang berfatwa tanpa ilmu, yang menyesatkan manusia di atas kebodohan yang dia miliki, masuk dalam ancaman ini. Terlebih mereka-mereka yang meletakkan hadis-hadis palsu, menceritakan hadis-hadis palsu dan buatan. Maka Rasulullah SAW telah menegaskan, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku, maka hendaklah dia menyiapkan bagi dirinya tempat duduk di neraka. Ini bentuk dusta yang paling parah. Dusta yang paling besar tatkala orang berdusta atas nama Allah atau berdusta atas nama Rasul alaihi salatu wassalam. Dan juga di antara bentuk orang itu berdusta tatkala mereka berdusta dalam muamalah, tatkala mereka itu berdusta dalam perilaku dia dengan para manusia. Ini termasuk bentuk kedustaan yang paling banyak manusia terjatuh dalamnya. Terlebih dalam jual beli. Mereka menghalalkan dalamnya yang bentuknya kedustaan, sehingga mampu melariskan atau mampu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ini termasuk kedustaan yang tercela, yang dimana pelakunya akan terancam dengan ancaman yang sangat berat. Lihat Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, al-bai'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Yang namanya jual beli itu dengan saling memilih, bil khiyar, selama belum berpisah, ai pembeli dan penjual. Fa in bayyana wa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya ini jujur, keduanya ini saling menjelaskan, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberikan keberkahan dalam jual beli mereka berdua. Fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau keduanya ini berdusta, keduanya ini menyembunyikan, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihilangkan yang namanya keberkahan dari jual beli tersebut. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla mengangkat keberkahan yang dimana itu adalah salah satu tujuan untuk orang mencari nafkah, tujuan dari orang mengumpulkan harta, yaitu mendapatkan keberkahan. Dan Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang tidak akan Allah Azza wa Jalla lihat mereka kelak di hari kiamat, tidak akan Allah sucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, al-mannan wal musbil izarah wal munfiq sil'atahu bil halif al kadhib. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, 3 orang ini adalah al-mannan, orang-orang yang mengadu domba. Yang kedua, orang-orang yang menjulurkan sarungnya di bawah mata kaki. Yang ketiga, mereka-mereka yang melariskan barang dagangan mereka dengan sumpah yang palsu, dengan kebohongan, dengan menyembunyikan suatu kecacatan dalam barang dan juga jual, yakni apa yang dia miliki. Ini termasuk dosa besar tatkala orang itu berdusta demi melancarkan jual belinya, demi melariskan barang jualannya. Dan di hadis lain Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, iyyaka wal halif fi al-bi' fa innahu yunafiq thumma yamhaq. Hati-hati kalian dari bersumpah dalam jual beli, karena memang di awal kali dia akan melariskan, tapi di akhir keadaan dia akan menghancurkan keberkahan. Maka ini salah satu bentuk di mana orang berdusta, yaitu berdusta dalam muamalah. Dan juga salah satu bentuk orang itu berdusta tatkala mereka berdusta dengan apa-apa yang berkaitan dengan harga diri. Menuduh seorang muslim dengan tuduhan, berdusta atas nama seorang muslim padahal dia seorang hamba yang tidak bersalah. Lihat, yang namanya berdusta dalam bab harga diri itu salah satu watak musuh-musuh agama Allah, salah satu watak musuh-musuh Rasul Allah Azza wa Jalla.
Lihat bagaimana Yahudi. Mereka menfitnah Musa bahwasanya Musa itu memiliki kecacatan dalam kemaluannya. Lihat bagaimana Yahudi mencela ibunya Isa, yaitu Maryam, bahwasanya dia adalah pezina. Lihat bagaimana orang-orang kafir mencela Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bahwasanya dia adalah sahirun kadzab, tukang sihir yang berdusta, syairun majnun, tukang syair yang gila. Ini tuduhannya mereka musuh agama terhadap Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana orang-orang munafiqun menuduh ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya dia adalah pezina. Di mana Allah Azza wa Jalla langsung membela Aisyah dan membebaskan dari tuduhan tersebut langsung dari atas langit 7 dengan menurunkan suatu ayat. Lihat bagaimana salah seorang yang bernama Usamah bin Qatadah waktu menuduh Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan 3 tuduhan. Innahu la yasiru bisariyah, wa la yaksim bisawiyah, wa la ya'dil fil qadhiyah. Katanya orang ini Usamah bin Qatadah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, salah satu orang yang telah Rasul alaihi salatu wasallam kabarkan dengan surga, jamin dengan surga, dituduh dengan 3 tuduhan. Dia ini Sa'ad ibn Abi Waqqas enggak langsung atau tidak pernah berjalan dengan tentara untuk langsung ikut perang. Kalau dia ada pembagian, enggak membagi dengan rata. Kalau ada pertikaian, dia tidak adil. 3 tuduhan. Maka kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allahumma in kana hadha abduka kadiban wa qama riya'an sum'ah fa'atil umrah wa atil faqrah wa 'arridhu lil fitan. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas mendoakan juga dengan 3 doa. Wahai Allah, kalau hambamu ini dusta dan dia memang sengaja untuk menampakkan dan supaya dilihat sama orang, maka panjangkanlah umurnya dan panjangkanlah kefakirannya dan perlihatkan untuknya atau masukkanlah dia kepada fitnah, jatuhkanlah dia kepada fitnah. Maka lihat bagaimana doa orang ini atau keadaan orang tersebut. Syekhul maftun asabatni da'watu Sa'ad. Saya adalah syekhul maftun, orang tua yang telah terfitnah. Tidak ada pemudi, seorang perempuan dari gadis-gadis lewat di samping orang tua tersebut kecuali dia tergoda. Lihat bagaimana dia terfitnah dan terkena doanya Sa'ad ibn Abi Waqqas tatkala dia berani menindas harga diri seorang muslim dengan berdusta atas namanya, dengan menuduh dengan hal-hal yang dia tidak bersalah dalamnya. Maka hendaklah seorang muslim dia itu berhati-hati untuk membicarakan yakni madza harga diri seorang muslim dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menceritakan kecuali sesuatu yang benar, sesuatu yang yakni madza yang sesuai dengan kenyataan. Dan di antara bentuk kedustaan yaitu tatkala seseorang suka menceritakan segala hal yang dia dengar, segala hal yang dia dapatkan diceritakan, disampaikan, informasi ini atau itu disampaikan, disebarkan. Ini termasuk bentuk kedustaan sesuai dengan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, kafa bil mar'i itsman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dengan suatu dosa tatkala dia menceritakan segala hal apa yang dia dengarkan. Karena secara adat seseorang kalau menceritakan segala apa yang dia dengarkan, dan yang dia dengarkan itu ada yang benar, ada yang salah, ada yang valid, ada yang tidak valid. Kalau dia ceritakan segala hal, maka mau tidak mau dia akan terjatuh dalam kedustaan. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man anwahat wa kariha lakum qila wa qal wa kasratas sual wa idha'atal mal. Di antara hal yang Allah Azza wa Jalla benci, qila wa qal, yaitu banyak bicara. Orang kalau banyak bicara banyak salahnya. Orang kalau banyak bicara banyak dustanya. Maka wajib atas seorang muslim untuk tidak banyak menceritakan apa yang dia dengarkan. Tidak dia sampaikan kepada manusia kecuali sesuatu yang memang pasti itu adalah hal yang benar sesuai dengan kenyataan. Dan di antara bentuk kedustaan tatkala seseorang berbicara, menceritakan, kemudian dia berdusta, kemudian masukkan dalamnya unsur kedustaan untuk menjadikan manusia tertawa, maka ini termasuk bentuk kedustaan yang Rasul alaihi salatu wasallam ancam pelakunya dengan suatu ancaman. Qala alaihi salatu wasallam, wailul lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil qaum wailun lah. Sungguh celaka bagi seseorang yang menceritakan kemudian dia berdusta untuk menjadikan kaum itu tertawa, untuk menjadikan manusia itu tertawa. Wailun lah, celaka atas dia. Maka wajib atas engkau wahai seorang muslim
untuk selalu menghiasi dirimu dengan yang namanya kejujuran. Allah Azza wa Jalla tidak menyempitkan atas kita sehingga mengharamkan yang namanya sendal gurau. Itu hal yang dimubahkan. Tapi Rasul alaihi salatu wasallam kana la yamzah illa haqqa. Tidak bergurau kecuali benar. Jangan sampai engkau halalkan yang namanya kedustaan demi untuk menjadikan manusia tertawa. Karena itu termasuk hal yang dicela, termasuk bentuk kedustaan yang wajib atas seorang muslim membersihkan dirinya darinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari apa yang telah kita dengar, ibadallah, itu cukup untuk mendorong kita selalu menghiasi diri kita dengan sifat kejujuran dan selalu menyelidiki sesuatu untuk selalu kita berkata jujur, menyampaikan sesuatu dengan sesuai dengan kenyataan dan menjauhkan diri kita dan selalu mendidik diri kita dan membina diri kita dengan sifat kejujuran. Diri kita dan juga anak-anak kita, wajib kita didik mereka dengan sifat kejujuran. Wajib kita haramkan diri-diri mereka dari yang namanya kedustaan. Sifat dan watak dusta adalah sifat yang sangat tercela. Maka wajib atas seorang muslim menjaga dirinya, keluarganya, dan juga anak-anak yang menjadi tanggung jawab baginya, agar terjauhkan dari yang namanya sifat kedustaan. Jangan sampai engkau biarkan anakmu berdusta demi selamat dari yang namanya hukuman. Jangan. Berikan untuk dia dorongan, motivasi untuk mencintai yang namanya kejujuran dan membenci yang namanya kedustaan. Karena Allah Azza wa Jalla di suatu ayat yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan mengucaplah ucapan yang sadid, yang benar, yang lurus. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengannya Allah Azza wa Jalla akan membenahi amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Lihat bagaimana keutamaan tatkala orang berkata jujur, berkata yang lurus. Allah Azza wa Jalla akan membenahi amalannya. Di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah engkau bersama orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur dalam ucapan, orang-orang yang jujur dalam perbuatan, orang-orang yang jujur dalam keyakinan. Jadilah engkau bersama mereka. Jadikan dirimu bersama mereka. Jadikan ucapanmu sesuai dengan perbuatan. Jadikan semua ucapan dan perbuatan sesuai dengan keyakinan. Maka inilah orang yang shadiq, orang yang jujur bersama Allah Azza wa Jalla. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, in tasdiqillah yasdukka. Kalau engkau tu jujur bersama Allah, maka niscaya Allah akan jujur bersamamu. Hadis ini memiliki cerita yang sangat agung. Sebagaimana di hadis Shaddad ibn al-Had yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Seorang badui, seorang yang datang dari perkampungan, datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam dan beriman dengan Rasul dan hijrah bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Tatkala dia ikut bersama Nabi alaihi salatu wasallam di suatu peperangan, maka Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan banyak ghanimah, banyak harta rampasan peperangan. Maka Rasul mulai membagi untuk para sahabat dan orang tersebut mendapatkan bagiannya. Tatkala disampaikan kepadanya bagian dari harta rampasan untuknya, orang itu langsung mendatangkan harta tersebut kepada Rasul dan menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, apakah ini wahai Nabi alaihi salatu wasallam? Maka kata Rasul, ini hakmu, ini bagian untukmu. Kata orang tersebut, saya mengikutimu bukan tujuannya untuk mendapatkan hal ini. Saya mengikutimu untuk agar yang namanya anak panah masuk ke sini dan keluar di sini, masuk di leher dan keluar ke belakang. Itu tujuannya, untuk mati di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepadanya, in tasduqillah yasdukka. Kalau engkau jujur bersama Allah, maka niscaya Allah akan jujur bersamamu. Maka mulailah ada di sana peperangan yang terjadi. Maka tatkala orang itu berperang bersama Rasul alaihi salatu wasallam, datang anak panah dan masuk di tempat yang dia isyaratkan kepada Rasul, yaitu di lehernya dan keluar ke belakangnya. Maka disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan dihadirkan kepada beliau jenazah orang tersebut.
Maka Rasul mengatakan, ahuhu, apakah dia orangnya yang tadi mengatakan ini dan itu? Para sahabat mengatakan, na'am. Qala sadaqallah fasadaqahullah. Orang ini telah jujur bersama Allah, maka Allah jujur bersama dia. Maka Rasul alaihi salatu wasallam langsung menyolatinya. Sebelumnya Rasul menggunakan kafan dari bajunya sendiri dan menyolatinya dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma hadza 'abduka kharaja muhajiran fi sabilik faqutila syahida wa ana syahidun ala dzalik. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, wahai Allah, ini hambamu keluar dengan tujuan hijrah di jalanmu, kemudian dia terbunuh di jalanmu syahid, maka saya bersaksi atas hal itu. In tasduqillah yasduqka. Kalau engkau jujur bersama Allah, Allah jujur bersamamu. Jujurlah bersama Allah tatkala menuntut negeri akhirat. Jujurlah bersama Allah tatkala menegakkan salat, tatkala menunaikan zakat, tatkala menegakkan puasa. Tatkala seseorang jujur bersama Allah, maka pasti Allah Azza wa Jalla jujur bersamanya. Maka dua sifat ini yang sangat berbeda. Dua sifat ini sangat bertolak belakang. Wajib atas muslim mengharamkan atas dirinya sifat kedustaan, baik dia inginkan darinya itu kesengajaan atau sungguh-sungguh atau sekedar main-main. Haramkan atas dirimu yang namanya kedustaan. Hendaklah engkau menjadi orang yang shadiq, orang yang jujur, orang yang suka kejujuran. Wala yazar rajul yasduq wa yataharra sadaq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Senantiasa seseorang itu jujur dan selalu dia menyelidiki kejujuran sampai dia ditulis di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang jujur. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, man sa'ala Allah syahada bis-sidq ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashih. Barang siapa meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur, maka Allah Azza wa Jalla akan menyampaikannya dia kepada derajat orang-orang syahid meskipun dia mati di atas kasurnya. Ini bentuk kejujuran yang wajib atas kita semua, menghiasi diri kita dengan hal tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik wassadad wal i'ana untuk mampu mengamalkan apa yang kita dengarkan dan mampu menghakikatkan sifat kejujuran dan jauh dari sifat kedustaan. Innahu waliyyu dzalik wal qadir alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.